Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu konfigurasi dasar mikrotik atau bisa juga disebut basic configuration pada mikrotik. Nah, sebelum melakukan beberapa praktek, mungkin muncul beberapa pertanyaan seperti kenapa mikrotik harus dikonfigurasi dasar, atau seberapa pentingkah konfigurasi dasar pada mikrotik? Jawabannya sangat penting, karena pada dasarnya konfigurasi dasar mikrotik memiliki tujuan yang pertama menghubungkan router mikrotik dengan koneksi internet atau dengan ISP, dan yang kedua menghubungkan komputer atau end device lain dengan router mikrotik, sehingga komputer atau end device yang lain dapat mengakses jaringan lokal maupun jaringan internet. Nah, sebelum melakukan praktek konfigurasi dasar mikrotik, ada beberapa persiapan. Yang pertama, persiapan perangkat, di mana kita perlu menyediakan satu router mikrotik, yang kedua kabel UTV, dan yang ketiga tentu saja komputer yang akan kita gunakan untuk meremote atau mengkonfigurasi mikrotik. Nah, untuk persiapan kedua yaitu konfigurasi pada komputer, yaitu pertama, komputer harus dipastikan di mana antivirusnya dalam keadaan mati atau disable, dan yang kedua, matikan koneksi lain seperti VirtualBox, VMware, dan lain sebagainya, dan yang nyala hanya local area connection atau Ethernet. Nah, kenapa penting? Karena jika kedua konfigurasi ini terlewat, biasanya MAC address tidak akan terdeteksi. Nah, untuk mematikan antivirus, mungkin teman-teman akan sudah bisa melakukannya. Nah, untuk mematikan koneksi lain seperti VirtualBox dan VMware, kita perlu masuk ke network adapter komputer kita, lalu di change adapter option. Nah, di mana VirtualBox ini harus dalam keadaan mati atau disable. Jika ada VMware juga harus dalam keadaan disable, dan yang nyala hanya interface Ethernet. Ini juga Ethernet 2 saya sengaja disable, tapi jika pun enable, yang Ethernet ini tidak akan berpengaruh. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu VirtualBox atau VMware harus dalam keadaan disable atau mati. Nah, jika persiapan ini sudah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yaitu kita perlu membangun sebuah topologi. Nah, di sini karena konfigurasi dasar, topologi yang saya bangun itu sangat sederhana, yaitu dari ISP masuk ke header 1 atau terhubung lewat interface header 1 melalui kabel UTV, dan dari interface header 2 mikrotik terhubung ke komputer. Nah, di sini kebetulan ISP yang ada yaitu 20.20.1.1, di mana akan menjadi gateway pada mikrotik. Nah, mana header satunya, IP header 1 yaitu 20.20.1.sekian/24. Nah, setelah itu untuk interface header 2 yaitu kita atur 192.168.10.1/24. Nah, sehingga 192.168.10.1 ini secara otomatis akan menjadi gateway pada komputer, di mana IP address-nya yaitu 192.168.10. asalkan jangan .1. Di topologi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu komputer tidak boleh terhubung ke mikrotik lewat interface header 1. Karena kenapa? Di mikrotik sendiri terdapat rule atau konfigurasi yang memungkinkan jika komputer terhubung lewat header 1 mikrotik, maka kasusnya sama seperti tadi, MAC address akan tidak terdeteksi. Ya, maka dari itu saya menghubungkan komputer melalui header 2 mikrotik. Nah, setelah topologi ini kita bangun, maka kita masuk ke prakteknya, yaitu konfigurasi dasar mikrotik, di mana konfigurasi dasar mikrotik ini terbagi dua. Pertama, metode dinamis, yang kedua metode statis.
Di metode dinamis ini, konfigurasi yang perlu kita lakukan yaitu pertama ubah identity, kedua set nama interface, ketiga tambahkan DHCP client, keempat tambahkan IP selain header 1, selanjutnya tambahkan konfigurasi firewall pada tab NAT, lalu setting DNS, lalu setting wireless, selanjutnya tambahkan IP wireless, lanjut tambahkan konfigurasi DHCP server atau lebih tepatnya DHCP setup, dan yang terakhir pastikan konfigurasi IP pada komputer di set obtain. Nah, sedangkan untuk metode statis yaitu pertama ubah identity, yang kedua set nama interface, dan yang ketiga tambahkan IP address termasuk header 1, lalu tambahkan gateway pada mikrotik, lanjut tambahkan konfigurasi firewall NAT, lalu setting DNS, lalu setting wireless, terakhir tambahkan IP wireless, dan juga pastikan di komputer kita memasukkan IP address, subnet mask, gateway, DNS pada komputer secara manual. Nah, jika kita perhatikan perbedaan antara konfigurasi dasar metode dinamis dengan metode statis, yaitu pertama, jika di metode dinamis kita perlu menambahkan DHCP client, sedangkan di metode statis kita tidak perlu menambahkan DHCP client. Lalu perbedaan kedua, di metode dinamis kita tidak perlu memasukkan IP header 1 karena IP header 1 ini sudah dihandle oleh DHCP client. Nah, sedangkan di metode statis kita perlu memasukkan IP address termasuk juga IP header 1. Nah, lalu di metode statis kita perlu menambahkan gateway pada mikrotik. Nah, sedangkan di metode dinamis kita tidak perlu menambahkan gateway pada mikrotik karena sekali lagi baik header 1 dan gateway juga sudah dihandle oleh DHCP client. Nah, untuk perbedaan lainnya yaitu jika di metode dinamis kita perlu melakukan DHCP setup pada menu DHCP server, nah sedangkan di metode statis kita tidak perlu menambahkan DHCP setup. Nah, hal ini berdampak jika metode dinamis karena kita sudah melakukan DHCP setup, komputer bisa di-set IP-nya obtain. Nah, sedangkan di metode statis karena kita tidak melakukan DHCP setup, maka otomatis kita harus memasukkan IP address, subnet mask, gateway, DNS pada komputer secara manual. Mungkin muncul beberapa pertanyaan seperti jika kita sudah melakukan DHCP setup, apakah bisa memasukkan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS pada komputer secara manual? Jawabannya bisa-bisa saja. Hanya saja ya mungkin langkah ini akan mubazir. Hal yang tidak boleh itu kita tidak melakukan DHCP setup, tapi kita set obtain pada IP kita, otomatis IP kita tidak, komputer kita tidak akan mendapatkan IP. Nah, untuk sekarang pakai yang akan kita lakukan yaitu metode dinamis. Nah, di metode dinamis ini pertama kita perlu mengubah identity, di mana fungsinya yaitu mengubah nama router mikrotik. Nah, ini berfungsi untuk memberi nama pada router kita. Nah, karena akan terasa ketika kita menjadi administrator jaringan dan di mana begitu banyak mikrotik yang terpasang, maka itu akan memudahkan kita dalam melakukan remote mikrotik. Seperti contoh di sini kita lihat begitu banyak mikrotik yang sudah terpasang di area jaringan di tempat saya. Nah, karena saya sudah mengubah identity setiap mikrotik, ini akan memudahkan saya ketika melakukan remote atau konfigurasi. Nah, yang kedua yaitu setting interface, yaitu fungsinya untuk memberikan nama pada tiap-tiap interface. Nah, fungsi ini juga sangat penting secara non teknis karena secara tidak langsung ini akan memberikan nama kepada setiap interface kita agar memudahkan kita mengingat kemana interface kita tersambung, misalkan Ender 2 ke komputer, Ender 3 ke access point gitu. Nah, jadi fungsi setting interface ini sangat penting secara non teknis. Nah, selanjutnya yaitu tambahkan DHCP
klien, di mana fungsinya yaitu menghubungkan mikrotik dengan ISP secara otomatis, di mana router kita berfungsi sebagai klien dan ISP sebagai server, sehingga router meminta IP kepada ISP dan ISP secara otomatis memberikan IP atau alamat IP address ya. Ya, secara simpelnya seperti itu. Lalu tambahkan IP non ISP. Jadi header 1 tidak perlu dimasukkan karena sekali lagi IP header 1 sudah dihandle melalui DHCP client, dimana fungsinya yaitu menambahkan IP agar interface bisa berjalan dengan semestinya. Karena jika misalkan header 2 terhubung ke komputer, jika kita tidak memberi IP pada mikrotiknya, ini tidak akan berjalan secara semestinya. Lalu lanjut setting firewall NAT, yaitu fungsinya untuk mengubah IP lokal jaringan kita menjadi IP publik agar kita bisa dikenali dan dapat mengakses jaringan publik lain seperti Google, YouTube, dan lain-lain. Singkatnya seperti itu. Lalu setting DNS. Nah, fungsinya untuk menyimpan informasi domain dalam jaringan kita. Lalu setting wireless, tentu saja untuk menyalakan fitur wireless. Dan terakhir, setting DHCP setup, yaitu untuk memberikan IP otomatis kepada komputer dan klien lain, sehingga komputer harus di set optain karena fungsi tersebut adalah meminta IP secara otomatis. Nah, lanjut kita masuk ke mikrotik. Nah, di sini ketika pertama kali router kita di reset, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan saya sarankan untuk memilih remove configuration ya, karena fungsinya itu membersihkan router kita dari konfigurasi-konfigurasi lain yang mungkin sudah tidak berguna. Kita klik remove configuration, maka secara otomatis mikrotik kita akan keluar dengan sendirinya ataupun. Nah, setelah ini jangan khawatir, akan muncul lagi MAC address-nya. Nah, saat pertama kali membuka mikrotik setelah di reset, yang kita klik adalah MAC address-nya. Nah, beberapa kesalahan yaitu sering klik IP address. Kenapa? Padahal ini sama saja, tapi ketika setelah di reset, baru di reset, router kita belum mempunyai IP address, sehingga diklik IP address ini tidak akan terkoneksi. Jadi solusinya kita klik MAC address lalu klik connect. Nah, setelah terbuka, jika kita klik menu interface-nya, di sini akan beberapa ada tanda. Yang pertama tanda R, ya ini. Tanda R ini menunjukkan bahwa interface header 1 dan interface header 2 sudah terpasang kabel UTV. Ini cirinya. Nah, jika ada dalam suatu kondisi di mana kita memasukkan 3 kabel, misalkan pada header 1, header 2, dan header 3, tetapi di Winbox hanya terdeteksi R-nya pada header 1 dan header 2. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kabelnya longgar, yang kedua, kabelnya rusak, atau yang ketiga, interface header 2, header 3 tersebut rusak. Nah, lalu kita masuk ke tahapan konfigurasi dasar metode dinamik. Yang pertama, ubah identity, di mana caranya yaitu masuk ke sistem, identity, dan ubah nama. Pertama, masuk ke sistem, identity. Nah, di sini kita bisa mengubah nama. Misalkan saya akan ubah mikrotik lantai 1, lalu oke. Nah, lalu yang kedua yaitu setting interface, di mana masuk ke interface, double klik pada interface, lalu beri nama. Di sini kita masuk ke interface. Nah, di header 1 ini kita double klik dan ubah namanya menjadi header 1. Karena header 1 ini terhubung ke ISP, maka saya akan ubah namanya menjadi header 1 strip ISP. Apply, oke. Nah, lalu langkah yang sama
kita aplikasikan pada header 2. Karena header 2 terhubung ke komputer, jadi saya set namanya menjadi header 2 strip komputer. Nah, di sini jika kita klik apply dulu, maka ini akan terlihat perubahannya. Tapi jika kita langsung klik OK, maka tab yang tadi akan secara otomatis tertutup meskipun konfigurasinya berhasil dilakukan. Jadi jika teman-teman mau klik apply dulu lalu OK, itu bisa, atau langsung klik OK pun bisa. Nah, sebenarnya untuk memberi nama pada interface ini ada dua cara. Yaitu cara yang pertama seperti tadi, di double klik lalu ubah nama, atau yang kedua klik kanan pada interface lalu beri komen. Misalkan error 1 terhubung ke ISP lalu klik ketik ISP lalu OK. Nah, sebenarnya cara yang manapun ini sama, tapi saya lebih suka menggunakan cara yang pertama tadi, yang double klik interface lalu ubah nama. Nah, ini hanya non teknis, tinggal sesuai selera saja, tidak akan mengubah konfigurasi atau tidak akan mempengaruhi konfigurasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu tambahkan DHCP client, dimana caranya yaitu IP DHCP client lalu tambah pilih interface ISP, yaitu dimana interface ISP kita yaitu header 1. Masuk ke IP DHCP client lalu tambah interface-nya, kita pastikan interface ISP. Jika sudah, kita langsung OK atau apply dulu, silahkan, tidak masalah. Nah, indikator atau ciri bahwa DHCP client ini sukses yaitu akan muncul IP di sini. Jika suatu kondisi di mana kita menambah DHCP client lalu kita OK, nah di sini di mana status stopped, IP address tidak muncul, berarti itu ada beberapa kemungkinannya, yaitu kabel tidak terhubung. Jadi jangan terlalu panik jika kita DHCP client dan tidak muncul IP. Kita tinggal cek interface kita apakah kabelnya terpasang dengan benar atau mungkin kabelnya perlu diganti RJ-nya. Nah, jika hubungan antara interface header 1 dan ISP kita sudah benar, maka secara otomatis IP address pun akan kembali muncul. Jadi sekali lagi, tidak perlu khawatir atau panik ketika DHCP client IP address-nya tidak muncul. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan IP non ISP. Di sini kita perlu menambahkan IP header 2 karena IP header 1 sekali lagi sudah dihandle lewat DHCP client, jadi tidak perlu dimasukkan, hanya perlu memasukkan IP header 2. Cara memasukkannya gimana? Yaitu masuk ke IP address lalu tambah masukkan IP dan set interface-nya. Masuk ke IP addresses tambah sesuai topologi tadi, kita akan masukkan IP header 2 192.168.10.1/24. Nah, perlu diperhatikan ketika kita memasukkan IP pada addresses ini perlu memasukkan netmask yaitu /24 atau pengganti subnet mask ini. Karena jika tidak menggunakan /24, nah ini tidak akan berjalan dengan semestinya karena networknya hanya 10.1. Jadi jika komputer kita beralamat 10.2, ini tidak akan bisa terhubung. Jadi hati-hati jika di sini perlu menambahkan netmask. Nah, jadi IP networknya titik 0. Nah, ini titik 0 ini mengindikasikan bahwa IP 10.1.2.3 dan seterusnya itu bisa digunakan. Nah, ciri ketika sukses melakukan tambahan IP akan muncul atau bertambahnya IP pada address list di sini. Ya, masuk ke langkah selanjutnya yaitu masuk setting firewall NAT, di mana kita masuk ke IP, ke firewall, dan pada tab NAT kita masukkan chain-nya sebagai src NAT dan out interface kita set
interface ISP yaitu header 1 dan pindah ke tab action, di mana di tab action kita perlu set sebagai masquerade. Masuk ke IP firewall, pada tab NAT kita tambah di mana pada general src change-nya di mana pada general change di set src NAT, dan out interface kita arahkan ke interface ISP atau header 1. Pindah ke tab action, di mana actionnya kita set sebagai masquerade. Kita oke. Nah, cirinya ketika sukses maka pada tab NAT akan bertambah rule atau konfigurasi firewallnya. Langkah selanjutnya yaitu setting DNS, di mana masuk ke IP DNS, lalu masukkan DNS, dan yang paling penting yaitu centang allow remote request. Masuk ke IP DNS. Nah, karena DHCP client ya tadi, maka DNS-nya akan secara otomatis sudah terisi seperti DNS Google, ISP kita, dan juga DNS default. Nah, tapi di sini kita perlu memperhatikan bahwa wajib kita mencentang allow remote request. Fungsinya untuk apa? Karena jika kita tidak mencentang ini, maka DNS ini tidak akan bisa kita akses. Jadi fungsinya allow remote request ini yaitu untuk mampu mengakses DNS yang kita masukkan di sini. Jika sudah, kita oke. Lalu setting wireless, di mana masuk ke menu wireless, dan yang di set yaitu modenya set AP Bridge, di mana band kita set 2 GHz BGN sesuai kebutuhan, dan SSID yaitu kita masukkan nama WiFi kita. Lalu setelah itu tambahkan IV wireless. Caranya gimana? Hampir sama dengan ketika kita memasukkan IP header 2, di mana di wireless ini interface-nya harus dipilih wireless. Nah, caranya masuk ke menu wireless. Nah, ketika kondisi WLAN 1 kita pasti akan keadaan off atau mati ketika awal di reset. Ya, langkah pertamanya kita harus menghidupkan dulu, yaitu klik WLAN 1 lalu pilih centang. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita double klik dan masuk ke menu wireless, di mana mode kita set AP Bridge agar mikrotik kita berfungsi sebagai access point. Band saya set 2 GHz BGN, sebenarnya ini sesuai kebutuhan, dan untuk channel saya biarkan default karena masih konfigurasi dasar. Frekuensi juga sama default, dan untuk SSID ini adalah nama WiFi yang akan tampil. Di sini saya set mikrotik ACT misalkan. Jika sudah, kita oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan IP untuk wireless. Sama caranya, masuk ke IP addresses, lalu tambah masukkan IP wireless, di mana sesuai topologi 192.168.20.1/24. Nah, interface-nya kita set WLAN 1 lalu oke. Nah, akan bertambah lagi. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Harusnya pakai slash lalu oke. Setelah selesai, langkah terakhir di mikrotik yaitu tambahkan DHCP setup. Itu masuk ke DHCP IP DHCP server, lalu DHCP setup, pilih header 2 dan WLAN 1, lalu next sampai selesai. Masuk ke IP DHCP server, DHCP setup. Nah, di sini kita pilih header 2 komputer karena header 1 sudah lewat DHCP client, sehingga DHCP server kita perlu set header 2. Lalu kita next terus sampai selesai. Nah, setelah selesai kita perlu menambahkan yang WLAN 1. Next, next, next. Nah, ketika orang yang baru menggunakan Winbox
menggunakan mikrotik biasanya khawatir dengan tampilan merah di WLAN 1. Padahal tidak perlu khawatir karena kondisi merah ini adalah kondisi di mana belum ada perangkat yang terhubung ke wireless kita atau ke WiFi kita. Maka secara otomatis jika ada perangkat yang terhubung, ini tidak akan berwarna merah dan akan kembali normal berwarna hitam seperti header 2. Nah, pertanyaannya kenapa header 2 ini tidak berwarna merah? Ini juga sama. Karena header 2 itu sudah otomatis tersambung lewat kabel. Nah, jika kita cabut kabelnya maka sama akan berwarna merah. Jadi intinya jika merah ini adalah tanda bahwa belum ada perangkat yang terhubung melalui interface ini. Seperti ini belum ada perangkat yang terhubung ke WLAN 1 sedangkan sudah ada perangkat terhubung ke header 2. Nah, lalu langkah terakhir, pastikan di network adapter kita ini di set obtain. Caranya masuk ke network adapter. Lalu change adapter option. Nah, di sini klik kanan properties IP header 4. Nah, di sini IP-nya terisi secara manual. Nah, sedangkan di metode dinamis ini kita perlu melakukan obtain. Oke, lalu oke. Nah, secara otomatis kita lihat klik kanan status lalu detail. Nah, ini sudah sama dengan prefix 192.168.10.254. Nah, ini sama dengan IP header 2.10 ya. Jika kita ping, coba kita ping 8.8.8. Nah, ini sudah terhubung. Ctrl C untuk menghentikan. Kita coba ping melalui domain ping google.com. Ini juga sudah terhubung. Nah, untuk lebih sudah terhubung. Nah, untuk lebih mempercayakan diri, kita coba masuk ke Google. Lalu kita tes koneksi di Google. Sudah terhubung. Jadi sampai di sini konfigurasi dasar mikrotik metode dinamis sudah selesai dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.